berpotensi memasuki hayat dunia. Wal baqiyatu shalihah khairun inda rabbika thawab wa khairu amala. Harta dan anak memang perhiasan dunia, akan tapi beramal solehlah yang kekal di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa mengiring anak kita untuk bisa beramal soleh berkaitan dengan ibadah sholatnya, maka itulah yang menjadi bekal kita nanti setelah kita meninggal dunia. Menjadi amal jariahnya kita. Jangan yang kita perhatikan berkaitan dengan pendidikan umumnya saja. Kita berharap anak kita bisa mendapatkan S1, S2, S3, terakhir Pak anak kita dapat STLN. Maksudnya apa? Mabuk. Tidak ada perhatian berkaitan ibadahnya. Kita menganggap anak kita kalau kita berikan pendidikan umum sehingga dia akan berhasil nanti setelah kita meninggal dunia, belum tentu Pak. Kalau dia tidak melaksanakan ibadah insyaallah, maka Allah tidak akan menjamin daripada rezekinya. Kita boleh memberikan pendidikan umum kepada anak kita, tapi jangan lupakan daripada ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah meninggalkan anak kita di saat semasa hidup kita, kita tahu anak kita melaksanakan ibadah sholat, dia rajin melaksanakan ibadah sholat, bapak jangan takut dan ragu bahwa sesungguhnya ketika bapak meninggal dunia, ini anak sudah ada jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berjanji sebagaimana Allah mengatakan, "Muru auladakum bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa." Coba perhatikan kembali ayat ini, mungkin sudah pada lupa ayat ini. Kata Allah apa? Perintahkan kepada anak kalian untuk sholat, bersabar mengajari mereka, bersabar untuk menjalankan daripada ibadah sholat tersebut. Jangan tanyakan bagaimana rezekinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku yang menjaminnya, aku yang memberi makan kepadanya, aku yang menjamin rezekinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan aku juga menjamin engkau, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita orang tuanya yang mengajarkan juga telah dijamin oleh Allah rezekinya kita. Dan ini ganjaran orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ragu kalau kita mendapatkan anak yang senantiasa istiqomah melaksanakan ibadah sholat, kita meninggal dunia Pak, insya Allah kita yakin anak kita akan sukses dan berhasil. Tapi jangan harap kalau kita meninggal dunia yang hanya kita bekali daripada ilmu umum saja, sedangkan anak kita tidak melaksanakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi yang akan menjadi penalu kita yang bisa memasukkan kita ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kita orang tua perlu usaha mengingatkan kembali daripada anak-anak kita. Maka momen Isra Mi'raj ini salah satu bentuk amanat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Allah ingatkan setiap tahun untuk kita mengingatkan anak-anak kita dan juga diri kita di dalam pelaksanaan ibadah salat. Dan ketahuilah salah satu usaha yang kedua, selain kita mengingatkan anak kita, kita selalu sebagai orang tua doakan anak kita. Ini usaha yang kedua. Doakan anak kita selalu agar anak kita bisa senantiasa dia menjadi anak yang saleh, yang mendidikan daripada ibadah salat. Nah, bapak-bapak boleh amalkan doa ini. Ini yang terakhir, doa yang kami akan ajarkan kepada bapak-bapak melalui daripada doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, beliau seorang nabi, memiliki dua anak, semuanya menjadi nabi, menjadi anak-anak yang soleh semua daripada anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama Nabi Ismail, yang kedua Nabi Ishak. Dan kedua-dua anaknya itu Pak, anak yang soleh, bukan hanya soleh saja, tetapi Nabi kedua-dua anaknya. Berkat apa? Berkat usaha bapaknya. Berkat apa? Usaha bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap hari Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu salah satu doanya Nabi Ibrahim. Lalu kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi ja'alni muqimus shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan diriku ini sebagai orang yang mendirikan ibadah salat. Ya Allah, jadikan anak-anakku ini semuanya orang-orang yang mendirikan ibadah salat. Maka kita orang tua punya tugas yang kedua apa? Doakan